Oke, sekarang kita akan coba lihat gimana cara mengolah hasil survei yang telah kalian lakukan sebelumnya. Nah, perhatikan langkah pertama pastikan kalian login menggunakan email saat membuat Google Form tersebut. Jadi, pastikan sudah ada di halaman Google Form. Ini contoh yang saya ambil, contoh punya Google Form saya. Cuma di sini saya hanya memiliki 4 skala, jadi 1 sampai dengan 4. Kalau kalian punya skala 1 sampai dengan 5, misalnya ada 5 ya jawabannya, opsinya itu, maka sesuaikan saja nanti. Nah, maka yang kalian lakukan adalah untuk mengolah datanya, lihat pada kolom respon. Nah, pada kolom respon akan muncul, sebentar ya. Nah, ini kita bisa perhatikan summary-nya. Nah, ini jawabannya ya. Misalnya nih untuk pernyataan yang pertama, bagaimana saudara menilai kesesuaian isi pelatihan dengan judul kegiatan. Nah, di sini saya akan coba untuk mengolah datanya. Maka nantinya kalian bisa tuliskan di sini jumlahnya, lihat aja di sini ya. Misalnya untuk yang menjawab 4 itu ada 28 orang. Yang menjawabnya 3 itu ada 2 orang ya. Kelihatan di angkanya ada 28, ada 2 keterangannya. Kalian bisa search. Yang bentuknya pie juga bisa dilihat. Misalnya yang ini ya. Ada 10 orang. Kemudian kalau yang biru itu ada 10. Ini yang merah juga ada 10. Misalnya nanti jawaban respon di kolom respon kalian bentuknya bukan bentuk tabel batang begini ya. Tapi bentuknya adalah grafik. Bukan grafik batang, tapi justru bentuknya adalah pie ya, atau donat seperti itu. Nah, jadi kita bisa kerjakan, misalnya di sini saya lihat ya 1, misalnya yang jawabnya 1 itu nggak ada 0 ya, maka 1 kali 0. Kemudian yang jawabnya 2 juga 0, maka 2 kali 0. Yang jawab 3 itu juga 2 orang, maka 3 dikali 2. Yang jawabnya 4 ada berapa orang? 28 orang. Nah, sekarang saya jumlahin ya, 1 kali 0 itu 0, 2 kali 0 juga 0, 3 kali 2 6, 28 kali 4 berarti 2, 3, 2, 8, 11, 112. Nah, sekarang kita hitung total skornya. Total skornya berarti ya, total skornya adalah, ini saya hapus dulu hitungan yang ini. Maka total skornya adalah 118. Nah, sekarang kita lihat jumlah respondennya ada berapa orang. Lihatnya dari sini gampangnya. Jadi, hitung aja 0 tambah 0 ya, tambah 2 tambah 2, 8. Maka total respondennya adalah, total responden itu adalah 30 orang ya. Nah, berarti kalau kita mau nyari skor ideal, caranya gimana? Maka skor idealnya ya, skor ideal adalah jumlah responden dikalikan sama skor maksimal. Skor maksimalnya berapa? 4, berarti dikalikan 4, 120. Nah, skor yang kita dapatkan adalah 118, sedangkan skor optimumnya 120. Maka persentasenya gimana? Ya, untuk mencari persen skornya ya, jadi sama dengan skor yang diperoleh. Berarti 118 dibagi dengan skor maksimumnya 120 dikalikan dengan 100. Nah, maka hasilnya berapa? Tinggal dihitung sekian persen. Itu untuk pernyataan yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua gitu lagi caranya. Nah, pernyataan kedua juga sama. Misalnya nih pernyataan ketiga saya ambil. Ini pernyataan pertama. Ini pernyataan pertama. Kemudian pernyataan ketiga. Nah, pernyataan ketiga, sebentar kita hitung aja kalau nggak persennya berapa ya. Biar ketahuan berapa persen. Jadi 118 kita bagi sama 120 ya. 120 hasilnya 0,98 ya. 0,98 dikali 100 berarti hasilnya 98% ya. Kemudian kita hitung yang ketiga misalnya sekarang. Langkahnya sama, yang jawab 1 nggak ada 0 ya. 1 kali 0 sama dengan 0. Kemudian yang jawab 2 juga 0. 2 kali 0 adalah 0. Yang jawab 3 itu ada 3 orang ya. Lihat di sini ya. Ada 3 orang kan? Nah, kemudian 9. Maka yang jawab 4 ada berapa orang? Ada 27. Maka dikali 27. Ya, maka 27 dikalikan 4 berapa? Ya, 27 dikalikan 4 itu adalah 100. Berapa tuh? 27 kali 4 berarti
108 ya. Oke, 108. Nah, maka total skornya adalah ya, total skornya adalah 117 ya. Betul. Nah, sekarang kita lihat lagi berarti persennya berapa. Maka persentase skornya adalah skor yang diperoleh 117 dibagi skor ideal. Skor idealnya nggak berubah, tetap 120 karena jumlah respondennya masih sama. Lihat aja nih respondennya berapa orang. 3 tambah 27 kan masih 30 orang. Dikalikan skor maksimumnya 4, tetap 120. Lalu dikali 100. Nah, sekarang udah berubah pasti persennya nggak sama lagi. Karena skor yang didapatnya beda. Maka sekarang 117 kita bagi sama 120. Itu hasilnya 0,975 dikalikan 100. Hasilnya 97,5%. Nah, nanti persen-persen ini karena di sini ada 2 yang saya hitung ya. Maka kita cari persennya sekarang. Kita cari persen rata-rata. Nah, persen rata-ratanya adalah persen yang pertama ditambahkan persen yang kedua. Datanya berapa? Karena 2 yang saya hitung maka saya bagikan 2. Maka 98 ditambah dengan 97,5 dibagi 2. Nah, 98 ditambah 97,5 kemudian dibagikan sama 2. Hasilnya 97,75%. Nah, maka ini hasil akhirnya. Lalu saya lihat di tabel yang kemarin. Nah, tabel yang kemarin itu gimana petunjuknya? Perhatikan di sana ya, perhatikan di tabel itu masuk ke kriteria yang mana. Kalau 97,75 itu masuk ke kriteria yang sangat kuat. Nah, maka kita bisa kasih kesimpulan. Ya. Kalian bisa cek di ini ya, di bahan kuliah yang saya berikan kemarin itu bisa dicek di sini di pertemuan kelima kemarin ya, di skala pengukuran. Perhatikan persentasenya. Jadinya dia ada di yang ini kan. Nah, berarti 81 ke 100% itu adalah sangat kuat. Maka ini masuk kriteria yang paling tinggi. Jadi kita bisa buat kesimpulan yang tadi ya. Maka kesimpulannya bisa kita ambil terdapat gitu ya. Terdapat 97,75% responden memilih 4 itu apa ya? Sangat setuju ya. Nah, sangat baik memilih. Sangat baik. Tergantung dari survei yang kalian bikin ya, kalau katanya. Dengan kriterianya pakai yang tabel tadi. Kriterianya sangat kuat. Nah, begitu cara membuatnya. Ini karena yang saya hitung cuma 2 pernyataan. Kalau kalian menghitung lebih dari 2 pernyataan, ya tergantung pernyataan kalian. Misalnya kalian punya 10 pernyataan. Maka rata-rata ditotalin semua persen-persen yang sampai 10 itu dibagi sama 10 gitu. Jadi tergantung kalian berapa berapa jumlah pernyataannya. Jadi untuk mencari persen rata-rata, caranya jumlahin semua persentasenya dibagi sama total pernyataannya. Gitu ya caranya. Semoga ini bisa membantu videonya. Kalau ada pertanyaan lanjutan bisa lewat WA group atau lewat GC ya. Terima kasih.